Kemenangan akhir beliau. Surat ke-110 Al-Quran, An-Nasr atau pertolongan, diwahyukan saat ibadah haji terakhir Nabi Suci Muhammad. Beliau hidup hanya 80 hari setelah pewahyuannya. Isinya sebagai berikut. 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. 2. Dan kamu, wahai Nabi, melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. 3. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat. Ayat 1-2, kemenangan besar yang telah datang adalah kemenangan agama Islam di seluruh Jazirah Arab. Ini terjadi 10 tahun setelah Nabi Suci hijrah ke Madinah dari Makkah. Rombongan demi rombongan dari seluruh penjuru Arab datang ke Madinah dan menerima Islam di tangan Nabi Suci. Sejarah tidak mencatat contoh lain dari transformasi luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Suci dalam kurun waktu singkat 23 tahun misinya. Ayat 3. Saat menyaksikan kemenangan terbesar yang pernah ada dalam sejarah, Nabi Suci diperintahkan untuk memuji Tuhannya dan memohon perlindungan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, juga berarti bahwa orang-orang yang baru masuk Islam harus diajarkan konsep keesaan Allah dalam Islam. Ini karena keyakinan yang mereka anut sebelumnya tentang Tuhan, khususnya menyekutukan Tuhan, bertentangan dengan kesempurnaan Tuhan, dan kata untuk bertasbih di sini, subhan, berarti menganggap Tuhan sebagai sempurna dan bebas dari celah dalam segala hal. Dan mohonlah perlindungannya. Untuk siapa perlindungan Allah atau ampunannya itu diminta? Jika itu untuk Nabi Suci, itu adalah perlindungan terhadap kegembiraan berlebihan atas kemenangan yang luar biasa, karena euforia semacam itu tidak pantas bagi seorang guru kebenaran. Pada saat kemenangan besar, para pemenang yang bagaimanapun juga adalah manusia, cenderung kehilangan kendali diri sepenuhnya dan mulai bersukaria atas kehebatan mereka sendiri atau bangsa mereka. Islam di sini mengajarkan bahwa seseorang harus meminta perlindungan Tuhan terhadap kecenderungan semacam itu. Namun kemungkinan besar Nabi Suci diminta untuk memohonkan perlindungan bagi masyarakat luas yang kini menerima Islam secara berkelompok dan dalam jumlah besar. Faktanya, beliau diminta untuk memohonkan ampunan atau perlindungan ilahi bagi para penindasnya di masa lalu, ampunan bagi mereka yang telah menjadi musuh bebuyutannya, yang bersalah atas kejahatan paling berat. Perhatikan juga bahwa setiap kali Nabi Suci Muhammad berada di tengah-tengah orang, beliau biasa beristighfar, yaitu memohon perlindungan Allah, sebelum beliau berpamitan. Tujuannya adalah untuk melindungi hati beliau agar tidak terpengaruh oleh keburukan apapun dalam pembicaraan orang-orang, karena tidak semua orang berada pada standar kesucian yang tinggi. Dari sini kita bisa mengukur betapa Nabi Suci sangat takut dan membenci dosa. Bukan hanya Nabi Suci secara pribadi, tetapi umat Islam secara keseluruhan juga disapa di sini. Umat Islam, sebagai satu kesatuan, harus mengikuti teladan Nabi Suci dalam menyebarkan agama Islam, dan melakukan hal yang sama seperti yang beliau lakukan. Yaitu, mereka harus menyebarkan pujian dan keagungan Allah ke seluruh dunia dengan tujuan yang teguh dan memohon perlindungan Allah terhadap kelemahan internal mereka. Karena kelemahan-kelemahan inilah Allah kemudian menutup pintu pertolongan dan kemenangannya atas kaum muslimin, dan gelombang pasang agama Islam pun surut. Allah adalah Maha Penerima Tobat, selalu kembali menerima tobat. Sifat Allah dalam ayat 3 ini menunjukkan tidak hanya bahwa jika seseorang berhenti melakukan dosa, Allah akan berpaling kepadanya dengan penuh rahmat,
tetapi juga berarti bahwa kapanpun dan bagaimanapun seorang hamba berpaling kepada Tuhannya, maka Tuhannya pun akan memberinya kasih sayang. Jadi, di saat kemenangannya, Nabi suci memohon perlindungan Allah untuk dirinya sendiri dari kekurangan sekecil apapun dalam mematuhi perintahnya, dan memohonkan ampunan atas dosa dan kesalahan orang lain, baik kawan maupun lawan, pengikut maupun penentang. Dan wahyu ini, yang hampir menjadi wahyu terakhir yang beliau terima, menegaskan kembali bahwa Allah Maha Penerima Tobat. Ibnu Abbas, sahabat Nabi suci yang terkenal, mengatakan bahwa surat ini merupakan indikasi mendekatnya wafat Nabi suci. Peristiwa berikut yang dilaporkan oleh beliau sangat mencerahkan dari banyak sudut pandang. Merujuk pada masa Khalifah Umar, Ibnu Abbas berkata, Umar biasa mendudukkan saya bersama orang-orang tua yang pernah bertempur dalam Perang Badar. Sebagian ada yang keberatan dan berkata kepada Umar, "Mengapa Anda membawa anak muda ini untuk duduk bersama kami padahal kami memiliki putra-putra seusianya?" Umar menjawab, "Kalian tahu alasannya, maksudnya adalah pengetahuan agamanya." Ibnu Abbas masih muda tetapi Umar memasukkannya ke dalam penasihat-penasihatnya karena ilmunya. Ibnu Abbas melanjutkan dalam riwayat ini sebagai berikut. Suatu hari Umar memanggil saya dan mendudukkan saya di pertemuan orang-orang itu. Saya menyadari bahwa beliau memanggil saya hanya untuk menunjukkan kepada mereka pengetahuan agama saya. Umar kemudian bertanya kepada mereka, "Apa pendapat kalian tentang firman Allah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan?" Sebagian dari mereka berkata, "Kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampunannya ketika pertolongan Allah dan kemenangan datang kepada kita." Sebagian lainnya diam saja dan tidak berkata apa-apa. Mendengar itu, Umar bertanya kepada saya, "Apakah kamu mengatakan hal yang sama, Ibnu Abbas?" Saya menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "Lalu apa yang kamu katakan?" Saya menjawab, "Ini merujuk pada wafatnya Rasulullah yang telah Allah informasikan kepadanya. Allah berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ini adalah rujukan akan wafatnya beliau, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat." Mendengar itu Umar berkata, "Saya tidak tahu apa-apa tentang itu kecuali apa yang telah kamu katakan." Lihat Bukhari, hadis 4970. Umar berkata bahwa pengetahuannya sendiri tentang ayat ini tidak lebih dari pengetahuan anak muda Ibnu Abbas. Dengan ini, Umar menunjukkan kepada majelis penasihat senior mengapa beliau memasukkan Ibnu Abbas ke dalam penasihat-penasihatnya. Sebagai kesimpulan, wafatnya Nabi suci Muhammad datang pada puncak kejayaan dan kemenangan beliau. Akhir kajian 27.